datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pusat PKWN Bapak Dr. Andes Hari Raharjo. Himbauan dan pesan dari Ketua Pusat PKWN Bapak Dr. Andes Hari Raharjo. Kami persilakan. Selamat malam saudaraku. Kami secara keseluruhan mengucapkan puji syukur kepada restu Ibu Jagat yang saat ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini, yang selama ini kita hanya terhubung karena adanya Facebook. Sesuatu yang unik memang, dari sesuatu yang maya itu menjadi nyata. Padahal slogan kita buang bayangan. Dan Facebook itu adalah bayangan. Namun bayangan itu telah menjadi sebuah bangunan kita saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah, Bapak Heri dari Kesbangpol, juga dari Bapak Kepala Desa dan perangkat rukun tetangga yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, sehingga secara emosional kita merasa nyaman, kita terlindung. Saudaraku, sebetulnya apa sih yang membuat kita tertarik di PKWI itu? Mungkin ini sekedar ingatan, mengingatkan kepada kita apa yang membuat kita tertarik. Padahal itu bukan sesuatu yang mudah. Dulu waktu saya kecil itu sering mendapat gangguan dalam tidur. Bahkan gangguan itu berkepanjangan. Segala cara sudah ditempuh. Misalnya kamu gak pernah berdoa sih, kemudian berdoa, ternyata juga tidak hilang. Cuci muka, sudah, dan tidak hilang. Gangguan itu yang secara modern itu dikenal dengan sleep paralysis atau tindian. Kalau kita mengenal istilahnya tindian. Saya tidak pernah belajar tentang kejawen. Saya juga bukan orang yang sangat alim dalam beragama. Kalau toh saya mempelajari agama itu karena saya kepingin tahu agama itu seperti apa, sehingga hampir semua agama saya pelajari. Kembali ke sleep paralysis tadi, waktu tindian suruh melihat kolong apa namanya, kolong tempat tidur, itu waktu menengok ke belakang, ke bawah, di situ tindian juga. Jadi nyaris gak bisa bergerak. Suatu saat saya ingin uji coba, walaupun ada orang yang bercerita bahwa tindian itu kalau nggak bisa mengendalikan bablas mati. Saya uji coba, yang terjadi justru sesuatu yang aneh. Karena apa? Saya bisa menjadi lebih dari satu. Saya melihat saya tidur, saya bisa melihat saya berdiri.
saya bisa bermain-main, dan hal itu bukan sesuatu yang asing. Bahkan berdiri pun kadang-kadang tindian saya. Nah, di kelompok KWI itu kok ada cerita tindian sebuah ilmu. Ini sesuatu yang menarik tentunya. Nanti dapat dikuak banyak rahasia. Karena di dalam file kita, tindian itu ada di dalam kitab Gusti, kalau nggak salah. Mungkin yang tertulis di situ masih sedikit. Kenapa sedikit? Ya pengen tahu ya, belajarlah di KWI lebih banyak, kan begitu. Karena minat kita itu cukup banyak, maka kita secara bersama-sama punya keinginan kita memiliki perlindungan hukum. Kita perlu mengajukan izin ke pemerintah. Nah, untuk mengajukan izin itu kita harus punya visi dan misi yang jelas. Visinya apa? Mengingat kembali ajaran leluhur itu. Visinya apa? Kita nguri-uri budaya yang ada. Mungkin salah satu contoh, leluhur kita dulu membangun Candi Borobudur. Ada yang bercerita cukup semalam selesai. Hebat sekali ya orang Indonesia. Candi apalagi Rawa Jonggrang tidak selesai karena ada jago berkokok ya, ayam berkokok. Hebat sekali. Tapi itu cerita yang kita dengar. Benarkah demikian? Ada cerita lain di bekas Keraton Boko, itu ada ribuan batu berserakan. Prediksinya itu adalah bekas dari patahan-patahan candi untuk Borobudur. Berarti leluhur kita dulu mengerjakannya dengan teknologi. Bukan tidak semalam jadi. Pada waktu itu, kenapa bangunan itu begitu presisi? Berarti leluhur kita bukanlah orang yang bodoh. Nah, itu yang perlu kita bangun. Itu yang perlu kita bangkitkan. Dengan nguri-uri, dengan melestarikan adat budaya leluhur kita, maka di dalam diri kita akan tumbuh bahwa kita bukanlah manusia kelas rendah. Bahkan bisa jadi orang Nusantara itu di atas orang Yahudi kepandaiannya, hanya karena ternena bubukkan, terbodohkan, supaya hanya bergelut dengan emosi atau dengan, kalau bahasa Jawanya, rasa dan rumongso. Akhirnya dia ya hanya mengandalkan rasa dan rumongso. IQ-nya, otaknya tidak digunakan. Nah, disinilah misi kita. Marilah ajakan tadi, himbauan tadi dari sekedar tindian ternyata sebuah ilmu, ternyata digali lagi banyak sekali ajaran-ajaran leluhur yang masih bisa kita kumpulkan
menjadi sebuah rangkaian. Bahkan kita sudah menerbitkan beberapa buku, dan itu menjadi bekal kita mengajukan perizinan ke pihak pemerintah, dan apa yang kita usahakan sudah clear. Kita sudah memberitahukan juga kegiatan kita kepada Kesbangpol, dan kita diberi izin untuk melakukan kegiatan itu. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau di dalam ajaran kita ada weling atau pepatah mengatakan kesalahan itu bukan dari pihak luar, tetapi dalam diri kita sendiri. Sesuai dengan ajaran yang sangat luhur yang kita uri-uri, yang kita kembangkan saat ini, bila terjadi suatu kesalahan yang fatal, bukan dari pihak luar yang menodai kita, tetapi kita yang kurang hati-hati. Kalau sudah peringatan, visinya sudah jelas, misinya sudah di reng-reng atau sudah disusun dengan baik di dalam ADART kita pasti dapat melakukannya dengan baik, dengan bijaksana. Kalau leluhur kita yang mempertahankan visinya untuk hidup lestari, bukan kematian, tetapi hidup lestari, maka apa yang kita rencanakan, baik yang ada di Malang, yang dirintis Mas Gempur, mulai dari saya belum mengenal kejawen sejati sampai sekarang, bahkan menyebar mulai dari Sumatera Barat sampai kepada Papua. Marilah kita jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau Mbah Kiri dulu pernah mengatakan 30 tahun kita mengupayakan mencari izin itu dan belum pernah clear, baru saat ini. Pada saat yang sama Pak Kiri mengatakan itu, saya pernah mendengar dari guru saya. Guru saya ini bukan paranormal ya, dosen yang juga tinggalnya tidak jauh di mana Mbah Kiri dilahirkan, pernah mengatakan seperti itu. Sehingga kesulitan yang berkepanjangan itu saat ini sudah clear. Dari pihak pemerintah mengizini seluas-luasnya, bahkan sampai tingkat lingkungan kita dapat rangkulan kemesraannya. Acara seperti ini dia hadir di tempat kita, kesempatan yang indah ini marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Biarlah keluhuran leluhur Nusantara ini terjaga, terawat di hati kita. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan sangat berterima kasih kepada aparat pemerintah, baik Kesbangpol maupun perangkat desa yang telah merangkul kami dengan mesranya. Semoga ini sesuatu yang indah sehingga restu Ibu Jagat yang senantiasa memberikan anugerah baik jasmani kita maupun kehidupan kita setiap hari, senantiasa menghadirkan kesejahteraan bagi kita dan lingkungan di mana kita berada. Rahayu.